Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra Kuaya dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Master Yuli di channel Gila Bikin Kaya. Hari ini menyambung materi-materi saya yang sudah saya sampaikan kemarin, ya, bagaimana membangun impian, bagaimana teknik mengundang, bagaimana membuat daftar nama. Nah, kali ini akan saya sampaikan teknik follow up, ya, bagaimana kita melakukan follow up atau tindak lanjut, ya. Setelah orang di daftar nama, kemudian yang kedua diundang, dipresentasi, maka langkah yang keempat adalah follow up atau tindak lanjut. Ya, banyak orang melakukan presentasi, banyak melakukan demo-demo produk, tetapi lemah dalam bidang follow up. Maka hari ini akan saya sampaikan materi tentang follow up atau tindak lanjut. Baik, saudaraku sekalian, follow up atau tindak lanjut adalah proses berkelanjutan dalam membangun sebuah bisnis kuaya. Ya, proses berkelanjutan. Ya. Yang perlu dipahami saudara-saudara semua tentang follow up atau tindak lanjut ini adalah yang pertama tujuannya dulu, harus jelas lagi. Tujuannya. Tujuan follow up atau tindak lanjut adalah agar prospek kita bergabung. Ya, tujuannya agar bergabung. Beda dengan presentasi, beda dengan mengundang. Presentasi mengundang bukan tujuannya bergabung, ya. Dalam follow up tujuannya bergabung. Maka di situ harus mengerti caranya dan berani mengambil keputusan. Tujuannya itu. Artinya apa? Orang yang kita prospek itu harus betul-betul paham yang kita jelaskan bisnisnya, paham yang kita jelaskan produknya, dan mereka berani mengambil keputusan. Itu penting tujuannya. Ingat ya, tujuan dalam follow up atau tindak lanjut. Kemudian yang kedua yang perlu diingat bahwa follow up tindak lanjut tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa? Ingat, tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa? Kalau 2 kali 24 jam Anda tidak follow up, ya, setelah Anda presentasi, Anda demo, Anda sampaikan informasi tentang kuaya, Anda tidak melakukan follow up, 2 kali 24 jam akan memungkinkan setelah itu ada keraguan, ada perubah pikiran, ada input-input negatif dari luar sana yang membuat mereka mengambil keputusan tidak jadi bergabung, tidak jadi ikut Anda. Nah, ini hati-hati, 2 kali 24 jam. Ingat ya. Kemudian langkah-langkah dalam follow up. Ya, langkah-langkahnya apa dalam follow up itu? Yang pertama, buka tanya jawab tentang produk atau bisnis kuaya. Nah, follow up ini kan berarti sudah pernah didemo nih, pernah dipresentasikan nih sama Anda. Maka langkah pertama adalah buat tanya jawab tentang produk dan bisnis kuaya. Misalkan, Pak, dari penjelasan saya kemarin, apa yang belum paham? Dari produk, apa yang perlu dijelaskan atau apa yang mau ditanyakan? Dari sistem bisnisnya, apa yang mau ditanyakan, Bapak? Misalkan, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, gunakan alat bantu untuk closing, ya. Dalam follow up ini harus membawa alat bantu. Untuk apa? Untuk segera closing di situ. Alat bantunya apa? Yang pertama harus Anda bawa adalah produk tentunya, ya. Produk kalau perlu dibawain sekalian 3 galon ke situ, ya, atau paketnya sekalian, paket MQ-nya dibawain sekalian, ya. Kemudian yang kedua, buka formulir pendaftarannya, alat bantunya, ya, formulir pendaftarannya. Kemudian mungkin brosur-brosurnya, ya, kita sediakan, kita kasih. Kemudian kita bukakan YouTube-nya, testimoninya, itu alat bantu, ya. Kemudian Anda ceritakan testimoni orang-orang, kemudian Anda berikan gambar-gambar tentang kegiatan kuaya. Anda bukakan websitenya kuaya agar orang lebih percaya bahwa bisnis ini bisnis yang layak untuk diikuti karena jelas perusahaannya. Kemudian yang ketiga, lakukan penjelasan singkat dan langkah sukses serta jadwal kerja selanjutnya. Ini follow up. Kalau dia sudah closing, ya, sudah closing. Cara closingnya tadi saya sampaikan, ya, langsung bawa formulir aja, ya. Ingat, jangan tanya
Seperti ini. Kadang-kadang kita salahnya di sini. Ini hukumnya ya tidak boleh sebenarnya dalam bidang marketing. Anda sampaikan, gimana Pak, Bu? Jadi gabung atau enggak? Jadi beli produknya atau tidak? Maka jawabnya tidak, ya. Maka pertanyaannya tidak begitu. Anda langsung keluarkan formulir pendaftaran. Kalau sudah tanya jawab bla 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 udah jelas. Baik, Bapak Ibu udah jelas ya semuanya ya. Baik, Bapak Ibu bisa pinjam KTP-nya Bapak atau Ibu. Wah, enggak usah Pak. Untuk apa? Saya pinjam KTP-nya dulu. Saya akan isi ke formulirnya pendaftaran dulu bahwa ini memberikan apa namanya? Saya pengen memberikan data bahwa saya sudah berkunjung ke Bapak atau Ibu. Oh, saya nggak mau gabung dulu. Saya tidak meminta gabung, Bapak Ibu. Saya hanya butuh data Anda. Kemudian diisi, dibantu untuk mengisi formulir nanti di penjelasan saya selanjutnya. Kemudian langkah-langkah suksesnya apa? Setelah itu apa dijelasin semua ya. Harus ikut pertemuan dan sebagainya. Yang ringan-ringan dulu. Kemudian buat jadwal kerja selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah daftar, sudah mengisi formulir, Bapak Ibu sudah bayar, baik, nanti hari Selasa besok, misalkan, kebetulan bos saya atau mitra saya akan datang ke Solo atau datang kemana ke wilayah Anda. Kalau Anda berkenan, nanti saya ajak Bapak Ibu ketemu beliau. Kebetulan ini biar Bapak Ibu lebih jelas lagi. Nah, misalkan seperti itu. Atau Anda buatkan jadwal kapan Bapak Ibu mau sosialisasi atau siar ke teman-temannya. Nanti saya bantu. Mulai dibikinkan jadwalnya. Tapi jangan yang berat-berat dulu ya. Kemudian selanjutnya adalah prospek ini atau follow up ini alurnya kan begini saudara sekalian. Dari prospek, setelah prospek, kemudian diundang, kemudian dipresentasi, nah, kemudian di follow up. Nah, follow up ini akan memberikan tiga hal closing, arah closing. Oke, yang pertama, kemungkinan menolak. Ya, pasti ada kemungkinan menolak. Yang pertama, kemungkinan menolak. Yang menolak, nah nanti gimana? Jangan khawatir, tak kasih tekniknya. Menolak. Yang kedua, closing pelanggan. Nah, yang ketiga, MQ atau MD. Apa tadi? Menolak, pelanggan, MQ atau MD. Nanti saya jelasin. Ya. Kemudian, seringkali kita dalam follow up ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keberatan-keberatan calon prospek kita atau calon mitra kita. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudaraku ketahui ya. Cara menjawab, ini saya bahas sedikit di sini ya, adalah keberatan-keberatan prospek pada saat kita follow up. Oke, yang pertama, sering ditanya, ini MLM ya? Saya nggak mau deh kalau ini MLM, karena ini haram, misalkan seperti itu. Maka tugas kita harus bisa menjelaskan dan meyakinkan ya secara keilmuan. Maka belajar ya, belajar ikuti NKO 1, NKO 2, cara menjawab pertanyaan kalau ini dianggap MLM ya. Anda bisa jawab ya, ini bukan MLM. Ini adalah sistem pemasaran dengan cara membangun network, membangun silaturahim ya, dengan akad muamalah yang jelas. Jelasin akadnya, jelasin proses syariahnya, jelasin sumber-sumber pendapatannya di situ. Pahamkan secara ilmu. Oke, kemudian yang kedua, kita mungkin sering dikatakan, wah bisnis kayak gini ini menguntungkan yang di atas. Apa jawaban kita? Jangan langsung dijawab, kita cukup tersenyum. Ya, tersenyum sambil tadi tekniknya jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Oke, baik, betul Bapak Ibu, betul ya. Cuma saya tanya, Ibu pakai selama ini minumnya apa? Misalkan merek A. Oke, Ibu belinya di mana? Oh, di toko. Bu, saya tanya toko itu belinya kemana? Ke agen, ke distributor atau ke pabrik? Ke distributor. Distributor belinya kemana Bu? Ke pabrik. Saya tanya Bu, itu menguntungkan pabrik, menguntungkan agen, menguntungkan reseller nggak ketika Bapak Ibu beli produk itu? Oh ya kan? Ini menguntungkan yang di atasnya juga Bu. Kalau Ibu belanja di situ juga Ibu menguntungkan di situ. Karena semua bisnis menguntungkannya semua untung Bu di situ.
Siapa yang rugi? Nggak ada, Ibu. Misalkan seperti itu. Ibu untungnya apa? Ibu untungnya apa? Oh, dapat air yang bagus, produk yang bagus. Reseller untungnya apa? Space harga. Distributor untungnya apa? Space harga. Pabrik untungnya apa? Space harga. Semuanya memberikan keuntungan. Begitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Saya tidak punya waktu. Bukan pertanyaan, tapi keberatan. Wah, saya tidak punya waktu, Mas. Kayak gini-gini, saya orang sibuk. Apa jawaban kita? Ya, wah, luar biasa. Saya setuju. Kenapa saya datang ke sini? Kenapa saya undang Bapak Ibu? Kenapa saya ajak Bapak Ibu? Saya justru tahu bahwa Bapak Ibu orang sibuk, nggak punya waktu. Justru inilah bisnis yang tidak butuh waktu banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Bisnis ini bisa kita jalankan dengan cara yang sangat mudah, ya. Asal Bapak Ibu punya relasi, ya, punya teman, punya untuk silaturahim. Bahkan disediakan alat-alat bantu media-media elektronik. Ibu Bapak bisa kerjakan semua ini dari rumah saja. Ibu nggak perlu cari kemana-mana orang, datangi kemana-mana orang. Ya, cukup Ibu bisa lakukan dengan cara yang sederhana. Karena saya tahu Bapak Ibu orang yang sibuk, misalkan seperti itu. Ya, yang penting apa? Yang penting kita punya banyak relasi. Sedangkan kita semua manusia ini dilahirkan semua sudah memiliki hubungan atau relasi dengan siapapun, ya, dengan keluarga, dengan teman kantor, dengan teman main. Cuma kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan relasi atau informasi ini disampaikan kepada mereka. Itu aja. Nah, itu mungkin bisa dijawab seperti itu. Kemudian ada yang keempat, keberatannya selalu sering ini dikatakan, saya tidak punya modal. Ya, saya tidak punya modal. Ya, Anda bisa jawab begini ya, bahwa kuaya modalnya cuma 350 loh Bu, ya 350.000. Hanya butuh dan tidak butuh modal besar. Modalnya hanya 350 dan hanya butuh silaturahim. Apakah Ibu berat untuk silaturahim? Misalkan seperti itu. Ya, modalnya nggak banyak 350.000. Ibu saat ini modal bisnis atau tidak saat ini minum air nggak? Minum. Nah, sama-sama minum, ini sekali beli minum dari kami, Ibu sudah termasuk membeli bisnisnya. Atau Ibu bergabung di bisnisnya. Seperti itu, saudaraku sekalian. Ya. Kemudian yang kelima, keberatannya sering sampaikan, wah saya itu nggak pinter bicara kayak Mas E, kayak Mbak E. Saya itu orang pendiam, saya nggak banyak temen, ya saya nggak bisa bicara kayak jenengan, misalkan seperti itu ya. Ini bisa jelaskan, wah bagus Pak, kebetulan saya itu juga sama dengan Bapak, dengan Ibu, saya nggak bisa pinter sebenarnya. Cuma saya sejak masuk di Kuaya, saya belajar Bu. Karena apa? Karena di Kuaya itu ada sekolahnya, ada pendidikannya, ada coachnya, ada pelatihnya, untuk belajar tentang hal-hal itu Bapak Ibu. Jadi memang semua orang yang masuk Kuaya tidak semuanya pintar bicara. Tapi setelah itu hampir semua orang bisa bicara. Seperti itu misalkan. Kemudian keberatan yang keenam, saya tidak punya relasi atau tidak punya jaringan. Nah, saya orangnya nggak punya teman banyak kayak Anda, misalkan seperti itu. Ya, maka bisa Anda jawab bahwa Kuaya yang dibutuhkan adalah hanya memberikan informasi. Ya, hanya memberikan informasi. Oke ya, saya tadi di materi yang tadi saya sampaikan, pada prinsipnya manusia ini semuanya sudah memiliki jaringan. Sejak kita dilahirkan, kita sudah punya namanya jaringan, sudah punya namanya network, sudah punya namanya relationship. Kita dilahirkan dari seorang ibu, ibu punya saudara, ibu punya keluarga. Sejak dilahirkan kita sudah punya jaringan kerja, sudah punya network, ya. Kemudian kalau Anda dewasa, Anda sudah punya namanya teman, sudah punya namanya saudara, sudah namanya temannya teman dan sebagainya. Ya, maka kalau mereka bilang saya tidak punya relasi, itu tidak mungkin. Yang dilakukan hanya menyampaikan informasi. Oke, gitu ya. Itu menjawab pertanyaan keberatan-keberatan tadi. Kemudian yang ketujuh, saya tidak punya pengalaman bisnis seperti ini. Ya, saya tidak punya pengalaman bisnis seperti ini. Ya, Anda bisa jawab. Tepat sekali Bapak Ibu, berarti saya datang ke sini. Kebetulan, ya, bisnis di Kuaya tidak perlu pengalaman banyak Bapak. Tidak perlu pengalaman. Kita cukup belajar dari orang-orang yang sudah sukses di Kuaya. Kita cukup belajar
dari media-media sosial, dari media-media yang di Kuaya, yang menunjukkan orang-orang yang sukses di Kuaya. Artinya pengalaman mereka bisa kita gunakan untuk belajar. Gitu ya. Kemudian yang ke-8, suami atau istri saya tidak mengizinkan. Misalkan begitu ya. Biasanya kalau sudah terakhir dikejar terus nggak mau, keberatan terakhir adalah suami atau istri tidak mengizinkan. Ya, bisa dijawab. Ya, bisa Anda jawab. Betul Bapak, saya sepakat. Dan saya sepakat dengan istri atau suami Bapak atau Ibu. Kenapa? Tidak sedikit pada awalnya orang-orang mitra kuaya, istrinya atau suaminya juga tidak mengizinkan. Kenapa? Karena kebetulan suami atau istrinya belum paham kuaya. Kalau berkenan, Bapak atau Ibu boleh nanti saya jelaskan juga supaya Bapak atau Ibu, istri panjenengan atau suami panjenengan juga tahu tentang kuaya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Mereka kalau sudah paham, insya Allah nanti akan bisa mendukung. Justru banyak pengalaman mitra-mitra kuaya yang awalnya dulu suaminya, istrinya nggak boleh ikut, setelah mereka ikut pelatihan kami, setelah mereka datang di pertemuan kami, sudah paham justru suaminya atau istrinya ikut bekerja sama untuk mensyiarkan kuaya. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terakhir dari saya, ketika prospek menolak, bagaimana? Ya, ketika prospek menolak, bagaimana? Kemudian yang kedua, ketika prospek jadi pelanggan, bagaimana follow up-nya? Yang ketiga, ketika follow up prospek kita jadi MQ dan MD, bagaimana? Akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus, dengarkan terus materi-materi saya dalam menjalankan bisnis kuaya untuk sukses di kuaya. Sekali lagi, materi selanjutnya, follow up bagaimana ketika orang menolak. Yang kedua, follow up bagaimana ketika orang menjadi pelanggan. Follow up yang ketiga adalah bagaimana kalau di follow up dia menjadi seorang MD dan MD. Demikian, terima kasih dari saya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Master Yuli, channel Gila Bikin Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.